Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas satu topik dalam mata kuliah hukum pidana, di mana topik kali ini terkait soal pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana, ya, kalau kita artikan secara sederhana bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi kita bicara soal seseorang yang telah melakukan tindak pidana, apakah dia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Oleh sebab itu, berbicara soal pertanggungjawaban pidana, tidak lain kita bicara soal kesalahan dalam seseorang tersebut, ya. Jadi, pertanggungjawaban pidana sangat erat sekali berhubungannya dengan kesalahan dalam suatu tindak pidana, seperti itu. Ya, jadi kita ketahui bahwa ada asas dalam hukum pidana, yaitu terkait soal kesalahan, di mana ada asas kesalahan, ya, di mana konsep ini bertolak dari sebuah asas yang mengatakan tiada pidana tanpa kesalahan, ya, atau dalam bahasa Latinnya adalah Genstraf Sonderschuld Beginsel, ya. Jadi tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi tidak boleh orang menghukum, ya, tanpa didahului atau dibuktikan bahwa dia mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Nah, lebih bicara soal terkait pertanggungjawaban pidana, ya, karena tadi ada kaitannya dengan sebuah kesalahan. Dalam sebuah kesalahan terdapat adanya kesengajaan, ya, atau dolus, di mana pengertian dari kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Jadi yang dimaksud dengan kesengajaan adalah orang itu betul-betul sadar, ya, dan dia berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan seperti itu. Di mana Profesor Satputit Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan ialah seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja, maka harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengerti akan akibat dari perbuatan itu. Jadi, tak kala dia melakukan suatu perbuatan tindak pidana, maka orang itu harus menghendaki akan ada akibat dari perbuatan itu. Wah, ini pendapat dari Profesor Satwejid Kartanegara. Inilah dimaksud dengan adanya kesengajaan atau dolus. Di mana di dalam teori kesengajaan ini ada dua, ada teori kehendak dan ada teori membayangkan. Ya, sekali lagi di dalam teori kesengajaan ada dua teori, ya, yaitu teori kehendak dan juga teori membayangkan. Bagaimana pandangan dari teori kehendak? Teori ini dikemukakan oleh von Hippel. Jadi menurut dari von Hippel bahwa kesengajaan adalah kehendak, ya, untuk membuat suatu tindakan dan kehendak itu menimbulkan suatu akibat dari kehendak itu. Jadi teori kehendak ini maka ketika orang itu melakukan tindak pidana maka dia sudah punya niat, ya, ada kehendak dalam batinnya, ya, sehingga untuk membuat suatu tindak pidana itu niatnya ingin menimbulkan suatu akibat. Ya, misalkan atau contoh, si A ingin mengarahkan pistol kepada B dan A tiba-tiba menembak mati B, maka A adalah sengaja apabila A benar-benar menghendaki kematian B. Jadi A ini dapat dikatakan telah melakukan kesengajaan menghilangkan nyawa dari si B dan dapat dikatakan adanya kesengajaan dari teori kehendak apabila betul-betul A ingin menghendaki bahwa B itu harus mati, seperti itu. Yang berikut adalah teori membayangkan. Nah, ini teori membayangkan. Teori ini diutarakan oleh Frank, ya. Teori ini mengemukakan bahwa apabila manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat,
manusia hanya dapat mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Jadi ini hanya membayangkan kemungkinan, ya. Sengaja, jadi sengaja adalah menurut Frank, apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu, oleh karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya. Jadi tak kala orang melakukan suatu tindak pidana, ketika ada unsur kesengajaan, apabila menggunakan pendekatan dari teori membayangkan, maka orang itu sudah mempunyai bayangan terlebih dahulu, ya. Misalkan atau contoh, A membayangkan kematian musuhnya, ya dalam hal ini B. Agar dapat ya bisa direalisasikan dari bayangan tersebut, maka si A membeli sepucuk pistol, di mana pistol tersebut akan digunakan untuk membunuh B, ya dengan cara ditembakkan pistol tersebut sehingga B jatuh dan kemudian mati. Oleh sebab itu, dari contoh tersebut nampak telah adanya teori membayangkan. Jadi A itu membayangkan, jadi sudah punya niat dari awal ya. Jadi sudah punya niat dari awal ingin menghilangkan nyawa ya si B dengan cara yang sudah dibayangkannya. Ya itu makanya adalah teori membayangkan. Nah, untuk kesengajaan ini ada beberapa bentuk ya selain 2 teori tadi, ada teori membayangkan dan teori kehendak. Untuk bentuk kesengajaan ini ada 3. Yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud ya, ada kesengajaan dengan keinsafan pasti, dan ada kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan. Jadi ada 3 bentuk kesengajaan ya. Untuk kesengajaan sebagai maksud, ya agar dapat dibedakan ya antara maksud dan motif. Nah, biasanya dalam penegakan hukum pidana ini ya dalam proses-proses pembuktian, dalam proses penyelidikan dan penyidikan biasanya akan dicari motif ya, motif di balik peristiwa pidana tersebut. Ya. Contoh, A bermaksud membunuh B yang menyebabkan ayahnya meninggal ya. Maka A menembak B dan B meninggal. Maka ada motif di balik pembunuhan terhadap si B ya, di mana motif ini adalah balas dendam ya karena ayahnya meninggal seperti itu. Nah, jadi pada contoh di atas maka dorongan untuk membalas kematian ayahnya disebut motif ya, motif. Jadi apa alasannya ya dia melakukan pembunuhan. Jadi adapun maksud adalah kehendak A untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana, dalam hal ini menghilangkan nyawa B, maka sengaja sebagai maksud menurut ya putusan pengadilan Belanda, maka ini adalah dihendaki dan dimengerti ya seperti itu. Kesengajaan dengan keinsafan pasti ya. Si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan timbul akibat lain. Jadi ada keinsafan pasti. Jadi misalkan A hendak membalas kematian ayahnya, ia mengambil keputusan untuk membunuh B, ya, dalam hal ini pembunuh dari ayahnya, dengan cara meledakkan bom ya yang dengan sengaja diletakkan di bawah rumah B di mana A tahu ya atau yakin benar bahwa ledakan itu selain akan menewaskan B ya di mana targetnya memang ini adalah B, ternyata juga bisa membuat mati dari istri si B dan juga anak-anak B yang tinggal bersama-sama dalam rumah itu. Jadi dia menghendaki dan mempunyai niat ingin menghilangkan nyawa B, tapi dia mempunyai keinsafan pasti, ya, bahwa dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu akan berdampak kepada istri dan anak-anak dari B. Ini disebut dengan kesengajaan, tetapi dengan keinsafan pasti, seperti itu.
Yang berikut adalah kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan yang tadi pasti dan ini kemungkinan ya, bisa saja terjadi dan bisa saja tidak. Kesengajaan ini juga disebut dengan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan ya, ini baru kemungkinan saja. Bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi ya si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh, A mengirim pada B sebuah kue tar beracun dengan tujuan membunuhnya. Ia tahu bahwa selain B juga tinggal istri B di rumah B. A memikirkan adanya kemungkinan bahwa istri B yang tidak bersalah akan memakan kue tar tersebut walaupun ya demikian ia toh mengirimnya. Jadi ini hanya kemungkinan ya. Kalau tadi pasti ketika itu diledakkan di sebuah rumah pasti anak-anak dari si B dan istri si B pasti kemungkinan akan meninggal. Kalau ini keinsafan, kemungkinan ya, sorry, keinsafan kemungkinan. Kasus yang seperti ini pernah terjadi beberapa waktu yang lalu di mana ada orang ya karena motifnya cemburu ya, sakit hati, dia mengirim s ya makanan sate, di mana sate itu mengandung sianida dan ternyata ada anak lain yang memakan sate tersebut dan akhirnya meninggal dunia. Nah, ini juga bagian dari, kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan. Nah, di dalam unsur kesalahan tadi ya, selain ada kesengajaan ya, selain ada kesengajaan, nah ini secara doktrin ya, bahwa ada juga kealpaan ya, ada juga kealpaan. Sekali lagi, dalam pertanggungjawaban pidana, maka kita juga akan bicara soal kesalahan. Bicara soal kesalahan, maka ada dua yang dapat diterjemahkan, ya ini menurut doktrin. Ada kesengajaan, ya dari kesalahan, ada kealpaan atau kulpah dari kesalahan tersebut. Jadi kedua hal tersebut ya dibedakan. Kesengajaan adalah dihendaki, ya dihendaki, sedangkan kealpaan adalah tidak dihendaki, ya seperti itu. Oleh sebab itu, Simons menerangkan bahwa kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian, di samping dapat diduga-duganya akan timbul akibat, seperti itu. Nah, di mana di dalam bentuk kealpaan terbagi atas dua, ada kealpaan dengan kesadaran, ada kealpaan tanpa kesadaran, ya. Jadi kealpaan atau kulpa tadi dapat dibedakan menjadi dua, ada kulpa dengan kesadaran, ada juga kulpa tanpa kesadaran, ya. Jadi dapat disimpulkan, ya, terkait pertanggungjawaban pidana, maka harus dilihat apakah ada sifat melawan hukumnya atau tidak. Di mana sifat melawan hukum ini yang dilihat adalah ada atau tidaknya unsur kesalahan, ya. Jadi harus dibuktikan apakah ada mens rea, niat pelaku dalam melakukan tindak pidana atau tidak yang nanti akan dicocokkan dengan actus reusnya atau perbuatannya seperti itu. Ya, saya ulang lagi, di dalam kealpaan ya bisa dilihat di dalam suatu rumusan tindak pidana, biasanya kalau ada rumusan setiap orang dengan sengaja, maka itu adalah unsur kesengajaan yang perlu dibuktikan. Kalau ada rumusan redaksi menyatakan setiap orang dengan kelalaian, ya, dengan kelalaian atau dengan kealpaan, maka di situ harus dibuktikan ada tidak kesalahan kealpaan seperti itu. Nah, inilah disebut dengan sifat dari melawan hukumnya seperti itu ya. Yang berikut adalah dilihat apakah ketika ada unsur kesalahan, baik itu ada kealpaan, ya, kulpa, ataupun ada kesengajaan atau dolus, apakah orang tersebut mampu bertanggung jawab atau tidak, ya, mampu bertanggung jawab atau tidak. Seperti itu ya, pertanggungjawaban itu dilihat apakah umurnya dicek lagi, apakah ada apakah betul-betul dia dalam keadaan yang waras ketika melakukan suatu tindak pidana dan sebagainya ya. Nah, yang berikut adalah melihat lagi dari sifat melawan hukum mampu bertanggung jawab, dipastikan lagi ada unsur kesalahannya ya, tadi disampaikan ada asasnya,
tiada pidana tanpa kesalahan, maka dicek lagi. Kalau tidak ada alasan pemaaf, ya, ataupun tidak ada alasan pembenar, maka, orang yang dituduhkan atau yang diduga melakukan tindak pidana itu, tidak dapat dihukum, ya, apabila ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Tapi, kalau tidak ada alasan pemaaf dan tidak alasan pembenar, maka orang itu harus dihukum sesuai dengan teori pertanggungjawaban, seperti itu, ya. Jadi, kepastian hukum, ya, di masyarakat, kita harus bisa memisahkan antara perbuatan pidana, actu actus reus, dan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini ya, kita mengartikan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka tentunya untuk perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang akan datang, maka dapat diharapkan dapat membawa perubahan dalam hukum pidana di Indonesia masa yang akan datang. Oleh sebab itu perlu harus diperhatikan dari konsep pertanggungjawaban pidana. Jadi jangan sampai kita menghukum orang tanpa adanya suatu kesalahan seperti itu. Baik, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.